Ya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat pemateri inti Al-Ustadz Haji Asep, juga yang kami hormati Bapak Ibu calon jamaah yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita diberi kelancaran dalam melaksanakan materi ataupun praktek manasik haji nanti. Insya Allah sebagaimana tadi disampaikan bahwa pada kesempatan hari ini materi yang akan dipresentasikan, yang akan dipaparkan adalah visualisasi manasik haji. Saya bacakan kurikulum vitae pemateri. Nama Haji Asep Ihsan Taufik CAH. Alamat Kampung Langon Sari Indah, RT 4 RW 4, Desa Langon Sari, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung. Tempat tanggal lahir Bandung 17 Mei 1964. Nomor HP WA 081 223 20753. Jabatan Bidang Garapan BIM Hajum, Ketua Bidang Garapan BIM Hajum PP Persis. Baiklah, ihwatu iman rahimakumullah, jamaah semua, kita akan memulai presentasi visualisasi manasik haji ini. Untuk memulainya kita talbiyah dulu 3 kali ya Pak Bu. Yuk bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kepada Al-Ustadz Haji Asep kami persilahkan. Terus. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alainal hajja wal umrah liman istata'a ilaihi sabila. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duyufur Rahman, tamu-tamu undangan Allah yang saya banggakan, yang terhormat juga pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung beserta jajarannya. Duyufur Rahman yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini yang ditugaskan kepada saya, perlu kiranya karena ini memang krusial dan jamaah juga sudah pada tahu tentang informasi-informasi yang beredar di sosial media, baik yang resmi maupun yang dari konten-konten perseorangan atau per grup. Yang terutama tentunya tentang kuota. Tapi saya akan batasi dulu dengan dengan semangat kita sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, la tai'asu min roihillah. Ya.
jangan berputus asa dari rahmat Allah. Itu. Kemudian perjalanan kita dimulai sesungguhnya dari kita ketika bayar BPIH awal yang 25 juta. Kita sudah membulatkan diri, meniatkan untuk pergi haji, ya, pergi ibadah haji. Dan itu diejawantahkan dalam kehidupan keseharian dengan menempatkan diri kita sebagai betul-betul sebagai tamu undangan Allah. Namun ada beberapa hal yang memang regulasi tentang perhajian itu setiap tahun berubah. Dan tahun ini perubahan-perubahan itu terkondisikan secara krusial yaitu pada penetapan kuota jamaah haji Indonesia. Ketika sebelum tanggal 11 September itu kita masih menganut Undang-Undang Perhajian nomor 14 tahun 2019, ya, di mana kuota itu dihitung per jumlah penduduk Muslim sepermil, ya, 1/1000 dari penduduk Muslim yang ada di Jawa Barat atau di Indonesia begitu. Nah, mulai 20 Oktober karena terjadi pergantian atau pergeseran, ya, dari Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji dan Umroh, jadi kementeriannya khusus meskipun ke bawahnya belum ada itu. Nah, muncullah undang-undang yang baru, nomornya saya lupa tapi tanggalnya 20 Oktober, diundang-undangkan itu 20 Oktober 2025. Nah, yang menentukan jumlah kuota dari masing-masing kabupaten kota di Jawa Barat khususnya itu tidak lagi berdasarkan penduduk Muslim, tetapi berdasarkan jumlah yang daftar di kota tersebut. Nah, kebetulan yang daftar di Kabupaten Bandung hanya 1,5% saja dari kuota Jawa Barat. Nah, sedangkan kota Bandung itu masih tinggi. Dengan demikian banyak sekali reduksi atau pengurangan jumlah kuota. Akhirnya terima kepada kita. Tapi catatannya bahwa kita masih berusaha. Kemarin saya bertemu di Soreang dengan Kanwil, menyampaikan KBHU itu dengan menandatangani semacam petisi, ya, untuk mendesak pada DPR atau pemerintah atau Dirjen Kementerian Haji dan Umroh agar yang intinya adalah tidak memperlakukan undang-undang tentang kuota itu pada tahun ini. Mengingat ya mohon ya. Ya, tapi ini kan mohon dukungan, doa tentunya dari semua dengan ikhlas, ya, agar upaya-upaya kami, ya, meskipun undang-undang ini sudah diketok, tapi kan, ya, ada yang lebih maha kuasa gitu kan. Kita minta pertolongan Allah dan kita berupaya. Pimpinan Pusat Persatuan Islam juga mengadakan pendekatan terus dengan stakeholder yang ada di negara ini. Dan kami pun dari KBIH sudah menandatangani secara bersama, distempel dan dikirimkan ke itu. Kemudian kita menggunakan juga stakeholder anggota-anggota DPR yang berdekat, ya, dengan kita approach juga untuk mengadakan. Ya, mudah-mudahan saja pada suatu saat nanti untuk tahun ini ada pencerahan lah begitu. Yang pertama itu. Kesempatan yang kedua adalah ternyata banyak sekali di Kabupaten Bandung ini ada porsi-porsi batu. Artinya porsi batu itu yang sudah 5 tahun tidak dipenuhi gitu. Ada itu banyak. Kemudian porsi yang wafat dan sebagainya. Nah, untuk hari ini lah kita semangatkan saja, ya, Mbak Nasi gitu. Semangat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita berusaha untuk menempatkan diri menjadi tamu-tamu Allah
Mudah-mudahan tahun ini. Nah, itu ya. Tapi ingat, apapun yang kita upayakan seluruhnya adalah bikodarin oleh takdir-takdir Allah. Dibatasi itu kita semua. Ya. Baik, izin Ustaz saya berdiri. Boleh saya. Mohon izin saya berdiri karena tidak kelihatan itu ya. Pada hari ini, mohon maaf. Pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang visualisasi manasik haji. Artinya setidaknya ada gambaran visual ya, secara penglihatan. Meskipun mohon maaf bagi yang belum pernah umroh ya atau belum pernah haji, saya kira ini tidak begitu menggambarkan secara utuh, tetapi hanya sekilas saja, hanya sekilas-sekilas. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi Bapak Ibu semua ketika melaksanakan haji ya. Haji itu kan yang lamanya itu nunggunya lama. Pelaksanaan hajinya itu hanya 6 hari. Dari tanggal 8 sampai tanggal 13. Kalau tanggal 13. Kalau hanya sampai tanggal 12 itu berarti hanya 5 hari. Yang lamanya itu nunggunya. Yang pertama nunggu keberangkatan sampai ada yang 14 tahun. Di Irian sana nunggunya sampai 45 tahun. Di Sulawesi juga demikian, 40 tahunan. Nah, kenapa program haji itu 42 hari ya? Pergi dari Indonesia itu program perjalanan haji itu 42 hari. Yang lamanya itu nunggu pesawat ya. Pesawat, karena pesawat itu hanya dicharter hanya membawa jamaah haji saja. Jadi ketika pemberangkatan berangkat selama 15 hari itu dia memberangkatkan haji, pulangnya nggak bawa penumpang. Nah, untuk nanti kepulangannya dari Indonesia nggak bawa penumpang gitu. Jadi itulah yang menunggu rute perjalanan haji, dan juga tiketnya jadi mahal gitu, 2 kali PP. Itu. Kemudian yang perlu ditegaskan, yang perlu ditanamkan di dalam semangat Bapak Ibu semua adalah pelaksanaan ibadah haji itu tidak sebagaimana pelaksanaan umroh, terutama umroh reguler. Umroh yang biasa ya, yang setiap sepanjang tahun ada umroh ini. Ya, kecuali di bulan-bulan haji. Tidak seperti itu. Kalau umroh yang biasa, kita bisa memilih hotelnya yang dekat, artinya mahal. Hotelnya yang agak jauh, kita berjalan kaki. Hotel yang jauh, kita bisa pakai shuttle bus. Ya. Di haji itu, penginapannya rata-rata 2 km dari Masjidil Haram. Ada memang bis sholawat yang setiap saat bergerak berputar dari pemondokan ke haram ya. Tetapi itu padat sekali, terutama di jam-jam sholat. Kalau jalan kaki juga lumayan. Panas lagi, cuaca untuk pada tahun ini masih dalam keadaan panas ya, sekitar bulan Mei. Puncak panas itu memang Juli, Agustus. Itu sampai 50 derajat, 55 sampai 55 derajat, tapi sekarang mudah-mudahan agak mending karena di bulan Mei. Tapi persiapkan, panas di sana itu panasnya kering. Kalau di sini kan panasnya lembab. Nah, nanti kalau diupayakan latihan-latihan manasik itu tengah hari, olahraga juga tengah hari. Karena apa? Itu akan diperlukan sekali kesehatan fisik kita di Saudi Arabia, terutama dalam proses Arafah, Muzdalifah, Mina, atau disebut Ar-Muzna, atau disebut prosesi hajian ya. Itu sangat penting sekali kesehatan, terutama kesehatan kaki. Karena kaki itu sangat diperlukan pada saat itu, pada saat Ar-Muzna itu berpuluh-puluh kilometer kita berjalan ya, dalam keadaan cuaca yang ekstrim, kemudian sekitarnya juga asing begitu kan. Tapi kita harus siap. Nah, dari sinilah manasik-manasik itu harus diikuti dengan benar. Sekali lagi tempatkan diri kita pantas menjadi tamu Allah, sehingga apapun yang terjadi, kalau Allah sudah mengundang,
datanglah. Labaik Allahumma labaik. Allah, kami datang. Siap. Ibadah haji, next. Dimulai tanggal 8 Zulhijjah, next. Sampai 12 Zulhijjah disebut nafar awal. Tapi kalau akan menyelesaikan besoknya tanggal 13, maka berdiam dirilah di Mina sampai tanggal 13. Next. Kaifiat haji itu terus ihlal ihram haji, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jamarot atau jumroh akobah, tahallul awal, menyembelih haji, tawaf ifadah. Itu kaifiat yang terjadi di haji. Doanya kalau di Bapak dilihat di buku Tamatu, di bagian belakang itu doa yang di Persis itu ya. Di Persis itu doa untuk haji dan umroh itu hanya berapa halaman? 3 halaman. Nah, yang di agenda haji itu lebih praktis lagi. Yang di agenda haji sudah dipraktis. Kalau di buku Tamatu ya, petunjuk praktis Tamatu itu ada dalil-dalilnya. Kenapa kita mengerjakan haji, kenapa kita mengerjakan ini, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Sehingga setiap amal kita berdasarkan dalil. Tapi kalau di dalam agenda sudah praktisnya, sudah prakteknya. Jadi kalau untuk hafalan silahkan ya. Kalau untuk pengetahuan baca ya lebih lengkap pokoknya. Lanjut. Ihlal ihram haji. Lanjut. Ihlal ihram haji, jamaah haji karena kita ya KBH Persatuan Islam itu menjadi trademark bahwa kita melaksanakan tarwiyah. Ya. Tarwiyah. Oh iya. Lampunya. Mohon panitia lampunya dimatikan. Kita melaksanakan tarwiyah ya. Tarwiyah itu secara bahasa adalah persiapan. Tarwiyah itu persiapan yang dilakukan Rasulullah SAW di tanggal 8 itu melaksanakan tarwiyah. Ya. Ya. Persiapan. Itu adalah sunat. Bukan wajib haji, bukan rukun haji. Tidak melaksanakan tarwiyah pun artinya langsung ke Arafah itu nggak apa-apa. Tapi sunat itu adalah disebut sunat muakkad, sunat yang demikian besarnya yang hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW hanya 1 kali dalam seumur hidupnya. Waktu haji wada. Nah, kita akan mengambil itu. Kenapa kita berusaha mengambil tarwiyah? Karena pertama, akomodasinya kita bisa sewa. Tendanya bisa menyewa, bisnya kita bisa sewa, konsumsinya kita bisa beli ya. Apalagi yang menghalangi gitu kan. Ketika kita akan berniat untuk tarwiyah, kita siap, kita tekadkan. Pemerintah memang tidak memfasilitasi yang tarwiyah. Sehingga kita dipungut melalui armuzna itu, tanazul itu, di Persis itu ada biaya 1.600 rial. Di antaranya untuk itu, untuk tarwiyah 300 realan itu. Kita bayar, kita beli bisnya, kita beli tendanya, kita beli makanannya, terus kita 300 real untuk 1 hari. Ya, karena tidak difasilitasi oleh pemerintah. Tapi catatannya yang harus kita pegang bahwa meskipun pemerintah tidak memfasilitasi, tapi tidak melarang jamaah haji untuk tarwiyah. Nah, tapi karena kita jumlahnya sedikit, masih sedikit ya, itu termarginalkan. Di aparat-aparat pemerintah masih saja ada yang menghalang-halanginya agar kita tarwiyah itu. Saya termasuk petugas di tahun 2024, petugas di tahun berapa ya, 2019 itu. Setiap rapat-rapat itu ada saja yang menghalangi, bagaimana dia menghalangi agar jamaah itu tidak tarwiyah. Padahal undang-undangnya jelas, tidak memfasilitasi tapi tidak melarang. Nah, itu harus berani itu ya. Dia jamaah itu harus punya keberanian untuk, ini kan tidak melanggar undang-undang, kita tarwiyah, kita melaksanakan sunat, tidak melanggar undang-undang lagi. Silakan. Nah itu.
Back kembali. Nah, biasanya diangkut tanggal 7 Zulhijjah. Kan mulai tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Dilaksanakan setelah salat subuh tanggal 8. Jadi ihlal ihram itu ketika tanggal 8 kan kita diantarkan ke tenda itu tanggal 7 sampai tanggal 7 malam ya. Artinya pada tanggal 7 itu kalau sudah malam udah tanggal 8 sebetulnya kalau. Tapi untuk memudahkan pemikiran kita asumsikan ke tanggal kita aja. Padahal tanggal 7 sore atau tanggal 7 maghrib itu sudah tanggal 8 Zulhijjah ya. Nah malamnya kita istirahat di Mina ya karena kenapa diantarkan tanggal 7? Karena tidak bisa maktab atau pihak Arab mengantarkan tanggal 8 karena tanggal 8 mengantarkan haji yang akan ke Arafah gitu. Orang lain mah ke Arafah, kita mah didahulukan ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Setelah subuh, wiridan, berdoa, sebelum syuruk boleh, setelah syuruk pun boleh. Jadi kita berkumpul dengan tertib ya melantunkan niat untuk haji atau ihlal ihram haji. Apa itu? Lapaznya labaika hajjan atau labaika Allahumma hajjan. Jadi ihlal ihram haji tidak terkait dengan mikot makani, tapi terkaitnya dengan mikot zamani. Yaitu mikot zamaninya apa? Ba'da subuh tanggal 8. Mikot makaninya apa yang tidak membatasinya? Artinya begini, ketika kita tanggal 8 masih di Mekah, belum terangkut ke Mina, boleh ihlal ihram di Mekah. Tapi kalau sudah di Mina, boleh ihlal ihram di Mina. Berarti mikot yang membatasinya adalah mikot zamani atau batasan waktu ya, waktu-waktu haji, yaitu pada subuh tanggal 8. Membaca labaika hajjan atau labaika Allahumma hajjan, kemudian dilanjutkan dengan membaca talbiyah sebagaimana ketika ihlal ihram umroh. Setelah ihlal ihram umroh, ini membaca talbiyah. Ini juga demikian terus menerus. Setiap kita ingat, setiap kita di sela-sela kesibukan, meskipun tidak bersama-sama, ketika kita melakukan aktivitas, selesai dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari, kemudian kembali lagi, misalnya setelah makan, kemudian setelah beres makan, talbiyah lagi. Dari sejak itu, batasi ngobrol, batasi bermedia sosial, batasi hal-hal yang berhubungan dengan duniawi. Pergunakanlah waktu tanggal 8 itu untuk beribadah, menyiapkan mental kita, menyiapkan fisik kita, jangan begadang di malam 9-nya, jangan ngobrol sampai pagi, ya. Istirahat, berdoa, berzikir, membaca Quran, dan sebagainya. Kurangi, karena kita apa? Kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala secara pardiah. Secara perorangan tanggal 8 ba'da subuh setelah membaca ihlal ihram kita sedang menghadap Allah dengan pakaian ihram. Bapak-bapaknya dengan memakai kain ihram sebagaimana umroh dulu. Ibu-ibunya dipersiapkan juga pakaiannya yang bersih. Kalau bisa bukan harus putih, tapi umumnya yang putih itu biasanya menenangkan kepada jiwa, kelihatan bersihnya. Mau hitam pun boleh, mau batik pun boleh untuk ibu-ibu. Tapi pilihlah yang kena dengan hati kita agar dalam prosesi ibadah haji itu betul-betul khidmat, betul-betul khusyuk ya. Pakaian pun nanti akan mempengaruhi. Begitu. Lanjut. Dilanjutkan dengan talbiyah. Nah, talbiyah ini lanjut dilantunkan sampai nanti tanggal 10 setelah mau melempar jumroh akobah. Tarwiyah pelaksanaannya salat di qashar dan tidak di jama'. Ini abdoliyahnya. Di qashar
tapi tidak dijamak. Nah, berarti kalau setelah subuh ya, setelah subuh kita akan bertemu dengan duhur ya. Duhur tanggal 8 itu dilakukan 2 rakaat tapi tidak dengan asar. Nanti menunggu asar. Nah, setelah asar sholat lagi 2 rakaat dikosor tapi tidak dijama dengan duhur. Ya gitu ya. Kemudian nanti ketemu maghrib dikosor juga. 3 menjadi 3. Judulnya dikosor. 3 menjadi 3. Isya juga kemudian 4 menjadi 2. Pada saat Isya. Ya. Tidak disatuin, tidak dijamak. Ya. Khusus untuk di masa tarwiyah. Ya. Khusus di masa tarwiyah, keutamaannya sholatnya itu dikosor tapi tidak dijamak, tidak disatukan. Apalagi subuh. Subuh jamannya dengan mana? Tapi dikosor, jadi 2. Oke. Jangan jadi 1. Oke. Ya. Kemudian diisi dengan ibadah dan kegiatan yang bermanfaat. Ya itu. Sekali lagi. Ya. Selfie boleh. Tapi jangan terlalu banyak selfie-nya. Terlalu banyak baca WA chat-nya. Atau mengupload status dan sebagainya. Daripada ini. Boleh. Tapi ingat, batasi. Sekarang baca WA aja ya, yang saya hitung nggak kurang dari sekali baca itu 15 menit tuh. Ya, belum FB, belum TikTok. Wah, 1 jam penuh oleh bermedia sosial, belum bikin vlognya dan sebagainya. Ingat bahwa kita mulai tanggal 8 itu sudah berhadapan langsung dengan Allah melaksanakan haji, di mana haji itu di waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat berharga bagi kita dalam seumur hidup kita. Kesempatannya hanya itu saja, tanggal 8 Zulhijjah itu tidak akan bertemu lagi, kemungkinan besarnya itu. Manfaatkan. Saya sering mengamati perjalanan karena dari beberapa kali pengalaman itu, kebanyakan seperti itu ketika sudah 2015, 2017 ke sini, itu penggunaan gawe itu sangat mengganggu ibadah sekali. Ya, cukuplah sebelum berita ke keluarga juga jangan setiap saat diberitakan. Apalagi yang enggak enak, cukup sekali aja gitu. Ya, waktu-waktu momen-momen yang krusial saja ya, yang terpenting saja yang diberitakan ke kerabat atau ke keluarga. Ya. Kemudian paginya ya tanggal 9 besok setelah itu karena diisi dengan sholat, dikir, berdoa, baca Quran ya. Istirahat pun boleh, tidur. Ya, yang dikurangi itu adalah hal yang tidak bermanfaat ya. Dikurangi betul-betul. Setelah subuh, pada subuh dari Mina menuju ke Arafah itu diangkut. Jika memungkinkan singgah di Namiroh, ada masjid namanya dekat Arafah sebelum kita masuk ke Arafah. Tapi sudah wilayah Arafah itu masjid Namiroh. Memang disunatkan singgah di situ karena Rasulullah SAW juga ketika akan wukuf di Arafah singgah di masjid Namiroh itu untuk sejenak ya, untuk melepas lelah. Tapi kondisi saat ini sudah sangat tidak memungkinkan karena begitu banyaknya jamaah yang pada hari itu berbondong-bondong pergi ke Arafah. Dan di Namiroh juga sudah penuh. Ketika kita rombongan yang banyak, dengan bis yang banyak, kemudian mobilisasinya juga susah gitu, maka sunat ini hampir susah untuk dilakukan. Ya, kemudian apa yang dilaksanakan di ketika wukuf di Arafah? Wukuf dilaksanakan ba'da zawal, artinya setelah tergelincir matahari. Kemudian dilaksanakan sholat ya, khutbah Arafah, khutbah Arafah. Jadi kemudian dilanjutkan dengan salat di jama dan qashar, yaitu tergantung nanti situasi tendanya. Kalau tenda di Arafah sekarang itu alhamdulillah sudah besar-besar seperti ini. Besar, meski semi permanen ya, maksudnya semi permanen itu setiap selesai dibongkar. Beda dengan tenda Mina, kalau tenda Mina itu permanen, dia tendanya itu tidak dibongkar-bongkar. Kalau di Arafah tendanya dibongkar sesuai
kebutuhan waktu wukuf saja. Nah, setelah khutbah Arafah, kemudian sholat di jamaah dan di qashar, tentunya berjamaah. Nah, setelah itu, kemudian syariatnya adalah berdoa, ya, berdoa dari mulai ba'da duhur artinya kan, setelah paling khutbah setengah jam, sholat juga paling 15 menit, ya taruhlah kalau dimulainya jam 1 karena di duhur itu sekitar jam 1-an di sana, jam 1, jam 2 mungkin sudah bisa berdoa. Nah, berdoa pada saat berdoa ini silahkan ketrukeun doa-doa nu aya di anu tos diinventarisir. Nanti ayeuna meskipun kita perjalanan Mei misalkan untuk yang tahun ini bulan Mei, dari sekarang inventarisasi. Kumpulkan doa-doa nu deuk dibacakeun di Arafah. Waktunya panjang soalnya. Dari duhur sampai maghrib. Coba sekarang latihan lah dari minggu ini ya, atau hari besok cobaan berdoa dari mulai duhur sampai maghrib, mengangkat tangan itu. Mengangkat tangan, cangkel sekali gitu. Kemudian bukan masalah cangkelnya, doanya habis, waktunya masih panjang. Gitu. Jadi, nah itunya pentingnya. Saya sebetulnya sudah tapi malesnya luar biasa ini, sedang menyusun buku-buku doa, untayan doa di situ. Masih sudah masuk sebagian, maksudnya ada tambahan catatan lah untuk berdoa di Arafah. Tapi saat ini belum bisa terbit, mohon maaf. Ini kebanyakan ya yang saya amati, mohon maaf. Saya tidak menjelekan jamaah haji kita ya. Sampai asar itu sudah mulai pada gelisah. Padahal itu adalah waktu yang paling berharga di seluruh kehidupan kita. Bukan hanya jam ya, bukan hanya menit, tapi setiap detik yang kita rasakan, yang kita lewati pada saat itu, tanggal 9 Zulhijjah, ba'da duhur sampai maghrib itu adalah betul-betul the platinum time. The golden time, waktu-waktu emas bagi kita. Bahkan untuk tidur pun bukan dilarang itu ya. Jangan ya. Jangan dipergunakan untuk tidur pada saat wukuf di Arafah. Wah, ada di dunia ini hukum alam itu ada ruang dan waktu ya. Nah, pada saat wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu, dimensi ruang, dimensi waktu itu beririsan. Tidak ada ibadah yang beririsan pada waktu yang waktu yang beririsan, tempat yang beririsan. Kecuali ibadah haji, kecuali wukuf di Arafah. Nggak boleh wukuf di Arafah tanggal 15 Zulhijjah atau 10 Zulhijjah, nggak boleh. Ya, atau tanggal 9 Dzulhijjah tapi di Cipatujah, nggak boleh gitu. Ya, nggak bisa. Harus tanggal 9, tempatnya jelas, waktunya jelas. Dan itu tidak bisa terulang, atau kemungkinan besar tidak bisa terulang oleh kita. Saya amati, udah asar itu gelisah, kemudian ada yang tidur, ada yang ngobrol, ada yang keluar. Mohon maaf yang ashabul uhdud, ini ngerokok di luar dan sebagainya. Mohon maaf ya, bahwa bapak-bapak terutama dari ibu-ibu saya kira enggak. Dari mulai sekarang latihan untuk mengurangi rokok. Saya juga dulu perokok berat. Saya sampai metik begini karena rokok ini. Metik itu tidak ada giginya. Ya. Motor metik kan tidak ada giginya. Ini saya juga metik itu dulu perokok berat. Dulu perokok berat, panas-panas dan sebagainya, kopi panas dan sebagainya. Akhirnya, nah setelah beberapa kali melihat jamaah haji, beberapa tahun berjamaah haji, oh di Arafah umumnya kebanyakannya tidak memanfaatkan waktu yang sangat berharga itu dengan sebaik-baiknya. Paling tahan sampai asar, berusahalah. Tapi ada beberapa orang yang tahan sampai maghrib. Sampai maghrib loh, mengangkat tangan, ya kalau capek ya.
Next. Baik, kemudian setelah tank maghrib, seluruh pintu seluruh gerbang-gerbang di Arafah itu dibuka. Kemudian jamaah diangkut secara berkelompok melalui rombongannya, melalui maktabnya, melalui tendanya, ya, bergiliran, diatur ya dengan undian dan sebagainya. Mudah-mudahan kita jamaah Persis itu tidak berharap dahulu disampaikan ke Muzdalifahnya, tapi menunggu sampai malam dengan harapan ketika masuk di Muzdalifah itu sudah agak malam, kemudian bisa menyelesaikan mabit sampai subuh, ya, sampai subuh. Karena dikatakan mabit itu selain melewati tengah malam juga harus sampai ba'da subuh. Itu disebut mabit. Kalau hanya melewati malam saja, itu hanya singgah, bukan mabit. Nah, kita akan memegang teguh itu. Meskipun keadaan sekarang, keadaan yang sekarang itu, tanggal 9 malam itu, atau malam 10 ya, itu untuk ke Muzdalifah, jam 12 itu, jam 11 malam itu, si Muzdalifah sudah ditutup, tidak boleh lagi masuk jamaah dari luar, dari Arafah. Kejadiannya kemarin di Kabupaten Bandung, jamaah haji Persis Kabupaten Bandung tidak bisa masuk ke Muzdalifah, sehingga terpaksa tanda kutip melaksanakan program murur yang dicanangkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Menurut Dewan Hizbah gimana? Sah hajinya, karena itu merupakan masakoh, kedaruratan, karena tidak bisa masuk Muzdalifah. Jalan kaki kan bisa, Pak. Ya, kalau seorang, dua orang itu bisa. Tapi kalau jamaah yang besar, jamaah Kabupaten Bandung misalnya yang 200, itu sangat riskan sekali. Ini kemarin juga demikian yang dilaksanakan oleh Kota Bandung. Persis Kota Bandung itu berani ya, mengambil keputusan kita diturunkan di dekat Muzdalifah, kemudian dari Muzdalifah itu masuk ke Muzdalifah, nah itu jalan kaki, diam di Muzdalifah, disuruh keluar pun nggak mau ya, diusir-usir juga nggak mau, mencari siasah, mencari bagaimana caranya untuk tetap di Muzdalifah sampai pagi. Nah, resikonya itu ditinggalkan oleh bis ya, tidak kebagian bis. Melihat situasi seperti itu, pimpinan waktu itu memutuskan untuk berjalan kaki dari Muzdalifah ke Jamarot, ke tenda Mina dulu, menyimpan barang kalau bisa. Kalau tidak bisa, bawa barang. Makanya ke Arafah itu jangan bawa barang banyak-banyak ya. Bisa jalan kaki dari Muzdalifah sampai ke Jamarot, berapa puluh kilo itu. Nah, terjadi itu di Kota Bandung kemarin dengan banyaknya jamaah tidak bisa terkoordinasi dengan sempurna. Ada saja regu yang tersasar, ada saja orang tua yang tercecer begitu, banyak. Nah, itu harus punya keberanian sendiri nanti. Ketika keputusan itu diambil secara bersama-sama, maka resikonya tercecer dan kita siap secara pardiah, secara perseorangan bisa melaksanakan ibadah secara mandiri gitu. Jangan sampai ketika dari Muzdalifah mau ke Jamarot, Jamarotnya sudah ketemu, apa yang bisa dilakukan nih? Kalau mencari-cari orang, mencari-cari batur gitu. Lakukan ibadah sesuai petunjuk manasik gitu. Nah, itu saat salat maghrib kita berada di Muzdalifah ya. Mudah-mudahan sebelum tengah malam salat maghrib dan isya di jama takhir dan qashar ya. Jama qashar berada di Muzdalifah. Jadi di Arafahnya belum sholat. Tetapi kalau kenyataannya di Arafah itu ternyata jam 10 masih belum diangkut jam 10 malam. Padahal salat isya itu kan ada batas waktunya, yaitu tengah malam kan.
Ngukurnya tengah malam gimana? Nah, ngukurnya tengah malam itu duhurnya jam berapa gitu kan. Kalau duhurnya jam 1 berarti jam 1 lagi ya? Gitu. Itu ngukurnya tengah malam itu seperti itu. Nah, khawatir tidak sampai ke Muzdalifah pada waktu akhir Isya, maka dibolehkan sholat jama' takdim, jama' takhir tapi di Arafah. Ya, tapi afdoliyahnya ketika sampai di Muzdalifah. Kita sholat pagi-pagi sebelum syuruk menuju ke Mina. Nah, mabit yang dikatakan mabit sampai subuh ya. Nah, setelah subuh, sholat subuh, berzikir, baca Quran. Ketika syuruk atau sudah syuruk nggak apa-apa. Kalau melihat situasi atau sebelum syuruk pun, kalau sudah beres berzikir, berdoa dan sebagainya, maka kita sempatkan menghadap kiblat, berdoa khusus, ya, berdoa pribadi, ya, bukan yang dihususkan, ya, yang dihususkan oleh Sani. Artinya doa yang penting yang disampaikan pada saat mau berangkat ke Mina. Ya. Jadi sebelum meninggalkan Muzdalifah itu, sempatkan berdoa, doanya doa khusus, yang doa inti ya, yang disampaikan, karena di situ juga waktu ijabah dan makanul ijabah. Kemudian pergi ke Mina, tidak bisa ke tenda dulu atau langsung ke Jamarot ya. Di Jamarot jumroh ula dilewat, jumroh sani, jumroh wusto dilewat, yang kemudian menghadap ke jumroh Jamarot di Kubro ya, atau jumroh Aqobah. Cara melakukan pelaksanaan jumroh Aqobah mulai duha sampai maghrib. Jadi ini afdoliyahnya ya. Afdoliyahnya adalah waktu duha sampai maghrib. Ya. Nah, kalau sudah maghrib berarti jumrohnya bukan tanggal 10 Zulhijjah, tapi tanggal 11. Siga sholat Jumat di hari Sabtu gitu ta. Ya. Sholat Jumat di hari Sabtu. Nah, itu seperti melempar jumroh Aqobah tanggal 10 padahal sudah malam. Sudah maghrib, lewat maghrib itu sudah tanggal 11. Melempar jumroh Aqobah tanggal 11. Boleh tanggal 11? Boleh, tapi nanti harus dijama dengan yang tanggal 11 gitu kan. Aturannya itu, jangan tengah malam, tapi tunggu besok siang pada Jawal, melempar jumroh Aqobah dijama dengan jumroh ketiga jumroh ya, untuk tanggal 11. Tapi ini dulu. Posisi kiblat ada di arah kiri ya. Jadi Jamarot itu, Jamarot jumroh ya, jumroh Aqobah, jumroh wusto, jumroh ula, jumroh wusto, jumroh Aqobah itu berjejer. Bedanya antara 200 meter, kemudian 150 meter itu ke Aqobahnya, itu dibedakannya itu. Kalau dulu berupa tugu seperti ini, seperti tiang ini, tugu zaman 2026, saya masih tugu seperti ini, melempar berdesak-desakan, tapi oleh pemerintah Arab Saudi 2015, saya sudah melebar ya. Sekitar 50 meter itu lebarnya. Kemudian dikelilingi oleh sumur penampung batu. Nah, itu kita akan melempar di situ. Kemudian melakukan 7 lemparan dengan batu kerikil, namanya batu kerikil, kecil teuing ulah, besar teuing ulah gitu. Kalau besar bawanya susah, gede-gede, wah, melemparnya juga susah. Kalau kecil, bawanya gampang, milihnya melemparnya nggak kena-kena. Nah, kan. Jadi harus diperkirakanlah dengan tenaga. Cukup sebesar jempol lah, jangan terlalu kecil ya. Nah, nggak usah juga dari Indonesia dibulat-bulatin seperti kaleci, nggak usah juga. Nggak usah bawa dari Indonesia. Di sana itu pabrik batu itu. Seluruh wilayah Saudi Arabia itu terdiri dari Jabal Utab ya.
Jabal itu gunung, utab itu batu. Batu berserakan banyak sekali. Ya, melakukan 7 lemparan dengan batu kerikil. Setiap lemparan diiringi membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat posisi kita, posisi kiblat berada di pundak kiri kita, sebelah kiri kita. Terus sampai 7. Jangan begini, lempar 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru Allahu Akbarnya 7 kali. Gitu. Atau disakalikan 7. Dos. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham ya? Setelah selesai 7 lemparan, tanggal 10 ini, untuk Jumroh Aqobah di tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13, bacaannya sama. Setelah melempar, mau sambil jalan, mau di situ asal tahan dengan hiruk pikuk dan sebagainya, ya, dengan resikonya terlempar dan sebagainya, harus kuat. Mau duduk sebentar berdiri di situ atau sambil mundur membaca Allahumma jalhu hajjan mabruron wadan ban magburon, baru jalan meninggalkan Jumroh Aqobah. Tidak mengangkat tangan dan tidak perlu menghadap kiblat, ya, untuk melempar Jumroh Aqobah, baik tanggal 10 yang khusus tanggal 10 Jumroh Aqobah, baik di tanggal 11, nanti kan melempar lagi di Jumroh Aqobah, baik di tanggal 12 ataupun tanggal 13 kalau nafar sani. Next, ini situasi yang menurut perkiraan manusia, ini 2004, saya yang ngambil gambarnya kebetulan. Ini gambar orang, di depannya pasukan kita yang di depannya, ini pasukan orang lain. Tapi di akhir video ini ada rombongan kita karena saya sifatnya menyusul. Nah, digambarkan ya dari berita-berita dan kemudian dari pemancar-pemancar siaran-siaran radio ya, kaset-kaset siga tukang tahu bulat nih kan. Tahu bulat gitu, padahal itu diulang-ulang ya. Rekaman yang diulang-ulang, tahu bulat kan diulang-ulang. Nah, itu pun peringatan-peringatan menuju Jamarot tanggal 10 itu diulang-ulang. Jamaah Haji Indonesia, jangan melempar Jumroh Aqobah pada saat ini. Jamaah itu sedang padat gitu. Harap kembali. Nah, ini contohnya kita coba saja, kita mencoba saja. Itu yang memberi pengumumannya itu cuma kaset aja diputar-putar gitu. Ketika sampai di Jamarot ternyata tanggal 10 itu ini tanggal jam 9 ini. Jam 9 pagi itu demikian lenggang ya, orang Indonesia saja yang ada gitu. Ya, tidak berdesak-desakan sebagaimana yang diberitakan. Jadi intinya apa? Keberanian, keikhlasan dan khidmat melaksanakan ibadah itu dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya, dengan tekad yang kuat. Ini Allah memberikan jalan. Bagaimanapun padatnya kita tawaf, bagaimanapun padatnya kita melempar jumroh, Allah telah berjanjikan, Allah telah mengundang kita, Allah telah menyiapkan tempat untuk kita melaksanakan ibadah. Itu saja pegang. Ya, padat bagaimanapun ada tempat kita di situ. Ya. Nah, ini. Next. Nah, jadi setelah melempar Jumroh Aqobah, Allahumma jalluhu hajjan mabruron wadan ban magburon wasaian maskuron, biasa di situ. Tapi enggak ada ke kita. Allahumma jalhu hajjan mabruron wadan ban magburon. Setelah itu kalau mau tawaf ifadah langsung silahkan. Tapi untuk tahun-tahun dari mulai tahun 2024 saya mengamati bahwa tanggal 10 itu skema versi itu tawaf ifadah ba'da melempar Jumroh Aqobah. Setelah tahallul kita ifadah. Tapi kenyataan pada hari ini, pada tahun-tahun ini, Jumroh Abdol tanggal 10, tawaf ifadah Abdoliyah tanggal 10 itu hampir tidak bisa dilaksanakan. Karena padat, kemudian kondisi jamaah juga rata-rata ya di bawah
40, 50 gitu kan, di mana staminanya sudah terkuras dari perjalanan Muzdalifah ke Jamarot. Nah, pakai bis, kita nyewa bis, tapi ya yang bis kita sewa, kita tempatkan tempat parkirnya di sini, jangan pergi, sudah disepakati. Tahunya pas pemberangkatan ke Haram, itu si bis itu nggak ada. Ternyata diusir oleh pemerintah setempat, oleh polisi, oleh askar, nggak boleh di situ. Dimanapun kita nggak tahu, kemudian jalannya ke bis itu jauh, disampaikan ke Masjidil Haram, tempatnya juga, tempat parkir bis itu masih jauh 2 kilometer lagi ke masjid. Karena masjid itu steril ya, 2 kilometer seputar Masjidil Haram itu steril. Ditempatkan 2 kilo, masih jalan 4 kilo coba, pakai bis saja jalannya 4 kilo. Mendingan dari Jamarot langsung ke Mekah ya, langsung ke Masjidil Haram dengan jalan kaki. Nah, itu resikonya harus yang betul-betul sehat, harus yang betul-betul kuat, yang tekadnya itu betul-betul pengen ibadah. Saya mengajukan diri, saya pada tanggal 10 saya akan berjalan kaki bersama jamaah yang lain untuk melaksanakan ibadah gitu. Nah, tergantunglah di situ kita kesepakatan ya. Siapa yang mau balik lagi ke Mina, nanti ibadohnya meskipun tanggal 10 itu adalah Abdoliyah, tapi bisa dilakukan tanggal 12, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 kalau kita sudah kembali nanti ke hotel atau ke Mekah. Itu untuk skema tahun sekarang ke depan. Jadi untuk skema tahun sekarang ke depan, Persis mempunyai kebijakan bahwa ibadah itu Abdoliyahnya memang tanggal 10, tapi tanggal 10 melihat situasi kredit dan sebagainya yang memadorotkan bagi jamaah, maka tawaf ibadah ditunda tanggal 11, tanggal 12, atau tanggal 13 ya. Tuh. Kecuali yang menstruasi, yang head, atau yang sakit itu ditunda sampai dia meninggalkan atau sampai sembuh, sampai bersih, sampai mau meninggalkan Mekah juga nggak apa-apa. Itu karena ada udur, ada ilat. Tahallul ya, tahallul setelah melempar jumrah Aqabah dilaksanakan tahallul atau memotong rambut ya. Kalau bapak-bapak silahkan digunduli, ini suatu anugerah yang luar biasa karena yang digunduli itu lebih dimintakan didoakan oleh Rasulullah sampai 3 kali ya, yang digunduli pada saat hajian itu. Bukannya berarti yang ditaksir atau yang kecil tidak diampuni. Itu juga didoakan oleh Rasulullah. Tapi ada abdoliyahnya di situ ketika hajian bagi laki-laki abdolnya itu digunduli. Ya bagi perempuan nggak ada, itu sudah cukup mentaksir atau memotong sebagian rambutnya sebagai tanda tahallul atau tadinya yang memakai kain ihram, tadinya yang sedang berihlal ihram menjadi tidak selesai ya dalam pelaksanaan haji ya, pelaksanaan itu. Gitu ya. Jadi cirinya adalah tahallul. Dan setelah itu boleh berganti pakaian ya, boleh berganti pakaian. Nah, kalau pakaian ihram bagi laki-laki sudah boleh ditanggalkan. Jangan sekali-kali menanggalkan dulu pakaian ihram kemudian digunting atau tahallul, terbalik itu. Tahallul dulu baru membuka. Nah, tawaf ibadahnya gimana? Memakai kain ihram atau tidak memakai kain ihram. Nah, fenomena sekarang, tapi kalau hajian ya, kalau hajian itu diperbolehkan memakai kain ihram atau tidak memakai kain ihram pada tanggal 10, bapak-bapak bisa masuk di area tawaf yang paling bawah. Tapi kalau hari-hari biasa, termasuk pada umroh itu bapak-bapak tidak bisa memakai pakaian bebas ya, harus pakaian ihram. Nah, ini juga bukan mensiasati ya. Andaikan nanti peraturannya tidak diperbolehkan memakai pakaian bebas, maka setelah tahallul berarti boleh mengganti pakaian, tetapi pakaian itu bisa dipakai untuk tawaf ibadah ya, agar bisa tawaf di bawah Ka'bah ya, atau di lantai dasar. Baik, lanjut. Tapi ingat juga ya,
bagi bapak-bapak yang tidak biasa dicukur gundul, nah sebelumnya itu harus izin dulu sama ibunya, sama istrinya ya, sama istrinya harus izin dulu, harus memberitahu bahwa bapak mau digundulin. Jadi jangan sampai begitu ketemu sudah gundul, bapak badai kasahanya, wow. Bapak istrinya tahu, bapak badai kasaha, si mama, baik. Nah ini bagi haji tamatu dan kiron, ya kita kan tamatu ya, itu hukumnya wajib. Nah makanya itu ada pengumpulan haju 1.600 itu diantaranya untuk haju. Itu sampai 600 real yang kita ambil dari 1.600 itu sekitar 600 real. 600 kali 4.500 ya sekitar 3,5 juta dan sebagainya. Nah sama dengan kurban yang di sini juga, kalau kurban di sini adalah sunat ya, kalau hajian adalah wajib. Kalau tidak menyembeli berarti tidak sah hajinya. Makanya takut kehabisan bekal, maka dikumpulkan dulu di Persis biar kita belikan ya. Kalau Bapak Ibu nuntut beli kambing, seorang beli kambing, pasarnya di mana dan susah untuk pengurusannya. Tapi insya Allah kalau pengurusannya dari sebagian ya perwakilan, kan ketika kurban di Indonesia juga nggak usah semua yang berkurban menyaksikan, nggak usah, ya, sudah dipercayakan kepada panitia. Demikian juga untuk penyembelihan haji hanya beberapa perwakilan yang bisa untuk menyaksikan. Nah, utamanya memang dilaksanakan tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu, tapi kan tanggal 10 itu begitu padatnya, dari mulai perjalanan dari Muzdalifah, melempar jamarot sampai siang, mungkin sampai sore, kemudian tahallul, kemudian tawaf ifadah atau perjalanan ke Mina itu cukup melelahkan. Kalau ditambah lagi ke manhar atau ke jagal, ke tempat penyembelihan yang jaraknya selain pakai mobil juga karena berada di Kakia. Kakia itu sekitar 20 km dari Mekah ya. Di Kakia, di daerah Kakia penyembelihan itu. Ke tempat bisnya jauh, kemudian baliknya juga kita ke tenda juga jauh untuk berjalan kaki. Sehingga ini akan memakan waktu sampai tengah malam mungkin. Kalau penyembelihan tanggal 10. Maka kita mengambil kebijakan bahwa penyembelihan haji di Persis itu dilaksanakan tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13. Kalau jumlahnya kemarin itu 600, maka tanggal 11 200, tanggal 12 200, tanggal 13 200. Jadi semuanya karena hajinya itu berupa kambing ya. Kalau dulu 2004, 2005 sampai 2010 itu onta sedikit, sudah disembelih tinggalkan aja. Kalau sekarang kambing setiap orang 1 ekor kambing ya, sehingga harus di betul-betul jumlahnya harus disesuaikan dengan jumlah jamaah. Lanjut. Nah, paling pelaksanaan ibadahnya itu seperti tawaf sunat. Nanti kalau setelah umroh ya, untuk menunggu haji ya, untuk menunggu masa haji itu 10 hari atau 14 hari, di sela-sela itu kan Bapak Ibu dipersilakan untuk melaksanakan tawaf sunat ya. Bukan umroh sunat, tapi tawaf sunat. Nah, di KBH lain mungkin pada saat menunggu umroh ke haji itu dipergunakan untuk umroh sunat. Balik lagi ke Mikot Makani ya, baik ke Tanim, ke Jironah dan yang dekat, atau bahkan ada yang ke Kornul Manazil atau ke Thaif ya. Ada yang ke Thaif. Nah itu beberapa kali, semakin banyak katanya semakin 7 kali umroh itu sama dengan pahalanya 1 kali haji. Dan itu hadisnya doib ya. Yang ada adalah tawaf sunat. Tawaf sunat itu kapanpun, tapi harus dipertimbangkan kesehatan ya, kebugaran kita. Jangan tawaf dipaksakan waktu hajian nanti nambro. Nah harus dipergunakan untuk exercise, untuk olahraga ya, menyegarkan badan, membugarkan, kita tawaf gitu, atau pada subuh atau sebelum subuh ya, atau sebelum subuh plus pada subuh, yang siangnya enggak lah gitu, karena apa? Nah itu masuk ke masjid boleh dari pintu mana saja, ini sama seperti
seperti tawaf kudum, ya. Tapi yang membedakan dengan tawaf kudum itu, tawaf ifadah itu hanya sama dengan tawaf sunat. Tidak ada sholat di maqam Ibrahim, tidak ada sa'i pada tawaf ifadah, ya. Di kita ya. Di kita mempunyai ketentuan hukum dari Dewan Hizbah bahwa pada tawaf ifadah tidak ada sa'i pada tawaf ifadah. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang tanggal 11. Tanggal 11 kan setelah tawaf ifadah selesai semua, hajian itu selesai pada saat itu. Kembali lagi ke Mina untuk nginap tanggal 11, tanggal 12. Kalau masih mau nginap, tambahin tanggal 13. Apa yang dilakukan? Nggak ada, cuma persiapan untuk melontar ketiga jumroh pada tanggal 11. Dan waktunya ini lebih sempit. Nah, waktunya terbatas. Jam ba'da jawal, artinya ba'da duhur, sampai maghrib. Berbeda dengan kemarin jumrah Aqobah ya tanggal 10. Dari duha, dari pagi-pagi sampai maghrib. Nah ini dari ba'da duhur sampai maghrib. Itu pun dibatasi oleh peraturan pemerintah. Judulnya pemerintah Saudi, padahal pemerintah Indonesia. Ada jam-jam yang nggak boleh keluar. Ya. Ini kadang-kadang kita siasati. Nah, yang boleh jam keluar misalkan jam 10. Tapi jam 10 kan belum waktunya melontar. Ya keluar dulu dari tenda. Kalau sudah di jalan, tapi resikonya panas-panasan. Jadi menunggu dulu di luar daripada menunggu di dalam tak bisa keluar. Lebih baik menunggu di luar tenda berpanas-panasan. Tapi pada waktu duhur kita bisa melontar pada waktunya. Itu ada batas-batasannya, Bu. Nggak boleh dari duhur sampai jam 2. Jamaah haji Indonesia tidak boleh keluar karena panas, kemudian bermacam-macam alasan. Ya, boleh-boleh nanti jam 4. Nah, kalau jam 4 dari tenda Mina berjalan ke Jamarat, ada yang orang tua atau yang mempunyai kebutuhan khusus yang pakai kursi roda, jalannya tersendat-sendat, itu 2 jam nyampe ke sini. Keburu maghrib, baru lagi terburu-buru. Ya. Nah, itu pemilihan nanti. Kemudian keberanian, bukan keberanian pemimpin saja atau karom-karo saja, tapi keberanian jamaah yang harus demi ini melaksanakan ibadah yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kita siap menanggung resiko yang diberikan yang ditakut-takuti yang ditakut-takuti oleh petugas itu. Jangan ke Jamarat panas, di tenda aja. Padahal waktunya nanti saja tengah malam, ya tengah malam kosong atuh. Ya, siga sholat Jumat, malam Jumaah mengkosong masjidna nggak usah ayeuna sholat Jumatna bisa. Ya, sama ya teknis kaifiat melempar jumroh ula, wusto, akobah itu sama 7 kali lemparan. Setiap kali lemparan disertai lafaz atau bacaan Allahu Akbar. Nah, posisinya juga sama karena posisinya berjejer itu. Di Jamarat itu berjejer. Jadi pasti kalau betul, kalau betul melemparnya, ingat posisi Ka'bah itu, posisi kiblat itu ada di sebelah kiri. Kan itu ada petunjuknya, Ka'bah menuju Mekah. Gitu. Nah itu posisinya harus gitu. Kalau di sana ada posisi Mekah, berarti harus gini. Karena si Jamarat ini, pilar-pilar jumroh ini sama. Depan dan belakangnya itu sama. Depan dan belakang mukanya sama. Gitu. Permukaannya itu sama. Bentuknya sama, sumurnya sama. Yang membedakan depan belakang apa? Yaitu posisi kita. Kalau posisinya Mekah di situ, berarti betul itu saya melempar betul. Tapi ada kalanya ketika masuk area Jamarat, oleh askar itu, oleh polisi, diarahkannya karena bagian depan ini padat, ini diarahkan ke belakang. Mukanya sama, bentuknya sama, sumurnya sama, nggak ada yang beda. Ya. Nah,
rasa-rasakan saja atau perlihat sekelilingnya. Kalau ini di belakang berarti kita posisi kita salah. Kita diarahkan ke belakang, posisi kita salah. Mekah atau kiblat berada di sebelah kanan kita. Jangan khawatir, jangan langsung melempar di arah belakang. Muter dulu ke situ, di situ tidak akan dihalangi, insya Allah. Dan orang yang di depan ini biasanya udah selesai semua. Ya, yang di ujung itu, yang di ujung Jamarot itu biasanya jarang, bukannya kosong sekali, tapi sudah berkurang ya kepadatan di ujung situ. Karena orang pada umumnya dengan hawa nafsunya, dengan semangatnya yang itu begitu datang pengennya melempar di awal gitu kan. Nah, keuntungan bagi yang diarahkan ke belakang memang banyak mereka melempar dari belakang. Tapi kita mah yang mengerti, yang mengerti tentang sunnah, maka harus bersabar mengelilingi itu. Ya, lanjut. Mohon maaf, kembali. Setelah selesai melempar jumroh ula, nah berbeda kemarin dengan jumroh akobah. Mundur mencari di belakang-belakang pilar ini, pinggir-pinggirnya itu ada pilar-pilar berada seperti ini. Mundur aja ke daerah yang itu, kita menghadap kiblat, mengangkat tangan dan berdoa. Doanya apa? Doa pada jumroh ula tidak ada yang dikhususkan oleh syar'i. Artinya apa? Doa itu yang dipanjatkan pada jumroh ula adalah doa yang terpenting di dalam hidup kita. Karena apa yang disebut terpenting? Karena itu waktunya terbatas. Baru kakarek cengat kieu geus haji didorong-dorong sama jamaah lain sama polisi. Nah, kalau diusir oleh polisi, kemudian doa kita belum terpanjatkan ya, berusahalah untuk mensiasatinya itu. Diusir sebelah sini, pindah maju ya saeutik lah gitu, nggak berdoa gitu. Atau pindah ke tempat yang lain yang tidak ada. Kalau misalkan baru kalau sudah dimarah-marahin, bukan dimarah-marahin sebetulnya agar tertib aja sebetulnya. Jangan diambil itu menigalak si bapak itu bukan. Itu melaksanakan kewajibannya. Jadi intinya persiapkan doa yang inti ya pada di jumroh akobah. Berdoa mengangkat tangan, ya Allah mudah-mudahan pun anak yang pada saat ini belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh. Itu kan doa inti ya. Atau bapak-bapak yang ya udah, nggak jangan dilanjut itu. Udah ya bagi doa bapak-bapak. Doa terpenting. Ya. Karena itu ingat diusir-usir ya. Berpindah sekitar 200 meter berpindah ke jumroh wusto sama melempar 7 kali. Setelah melempar 7 kali mencari tempat yang nyaman untuk berdoa. Jangan takut ketinggalan rombongan. Biarpun asal kita sudah mengerti kemana pulang, ya biarkanlah. Kita aja dengan suami kita berdoa. Sediusirnya gitu lah. Seenaknya, sedapatnya itu doa. Karena doa itu akan terasa diterima Allah itu ketika kita klik, ada yang klik antara. Insya Allah itu nanti ibu dapat rasakan sendiri doa mana yang diijabah oleh Allah. Itu ada merinding ke sininya gitu. Saya sekarang udah merinding nih. Nah, setelah di wusto selesai dengan doanya baru ke jumroh akobah. Nah ini mah sama dengan yang kemarin tanggal 10 melempar 7 kali. Kemudian berdoa tanpa menghadap kiblat, tanpa mengangkat tangan. Membaca Allahumma ij'alhu hajjan mabruron wa danban maghfuron. Selesai untuk hari itu. Kembali ke Mina. Silakanlah. Kalau bisa ya jangan boleh bercanda, boleh melakukan aktivitas. Tapi ingat, kita masih belum selesai mengerjakan haji secara sempurna. Dibatasi ya, jangan. Dan meskipun sudah lepas dari kain ihram, ya jangan wala pusuko wala jidala pilhad wala ropasa, jangan diulang lagi meskipun sudah tidak memakai pakaian
ihram. Bahkan setelah selesai hajian pulang ke Indonesia juga hal-hal yang seperti itu tuh sudah dibuang. Yaitu itu adalah haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu bukan pencapaiannya yang susah, tapi mempertahankan kemabrurannya yang susah. Ya. Setelah selesai, kemudian jumroh akobah sama dengan tanggal 10. Besoknya tanggal 12 demikian juga. Kemudian kembali ke Mekah, ya kembali ke. Kalau misalkan pengen tanggal 13 selesainya, nah ini biasanya ada daftar ya, siapa dari awal ya, siapa yang akan melaksanakan napar sani. Tidak ada abdoliyah, mau tanggal 12 boleh, mau tanggal 13 boleh selesainya. Tapi pengalaman ya, tanggal 13 itu untuk melempar jumroh yang 3 itu sungguh nyaman. Karena 50% jamaah haji sudah kembali ke Mekah. Yang tinggal 50%. Jadi melaksanakan jumroh tidak ada batasan waktu. Artinya ketika kita mau bada jawal, kapanpun diperkirakan bada jawal sampai ke Jamarot, itu tidak dilarang. Yang pertama itu. Yang kedua, berdoa tidak diusir-usir. Kemudian melempar juga nyaman gitu kan. Nah, paling pulangnya saja ada resiko yang harus ditanggung. Bisa ketinggalan bis maktab ya. Kita atau jalan kaki ke maktab atau sewa taksi yang biasanya mahal itu. Itu saja resikonya. Tapi secara ibadah tidak ada abdoliyah, tapi ada kenyamanan untuk menyelesaikan ibadah haji di situ. Saya kira itu kalau sudah selesai, sudah hajinya itu sudah sah ya. Pertama tadi kalau ada masakoh itu bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hukum-hukum yang diterapkan, yang disampaikan oleh Dewan Hisbah. Dan tentunya Dewan Hisbah Persatuan Islam selalu tentang haji ini mempunyai perhatian khusus di Dewan Hisbah. Ada masalah baru tahun ini, insya Allah dikaji tentang murur, tentang tanazul ya. Tanazul itu tidak mabit di Mina selama hajian, tapi mabitnya di hotel. Itu sudah dikaji. Demikian, mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya, keterbatasan pengalaman saya untuk menyampaikan. Mudah-mudahan saja ini hanya sedikit ya, sedikit ilmu, sedikit sharing pengalaman yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk nanti di saat hajian. Demikian. Sekali lagi mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.